Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Nah, mulai hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 3 dan pembelajaran 1 ya. Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian siap untuk belajar? Yes, and great. Baik, semuanya sudah siap untuk belajar ya. Kita mulai. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, benar. Untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, kita harus merawatnya seperti menyiramnya, memberinya pupuk, dan sebagainya. Di sini siapa yang memiliki tumbuhan di rumahnya? Ya. Dara baru saja membeli sebuah tanaman hias. Ini adalah kali pertama ia memelihara tanaman. Dara tidak tahu bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Dara memiliki tetangga yang suka merawat tanaman. Ia pun bertanya kepada tetangganya tersebut bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Setelah Dara bertanya kepada tetangganya, akhirnya Dara mengetahui bagaimana cara merawat tanamannya. Nah, berikut petunjuk perawatan tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, membersihkan hama dan rumput yang mengganggu. Dan yang keempat, memberikan cahaya matahari yang cukup. Berikut adalah petunjuk perawatan tanaman yang telah Dara ketahui. Nah, selanjutnya ada tugas pertama nih. Tugasnya adalah buat tanda centang atau checklist di dalam kotak bila kalimat-kalimat di samping sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman. Nah, kalian bisa menyalin soal ini ke buku kalian masing-masing, lalu jawab dengan menceklis kalimat yang sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman yang tadi telah kita bahas. Kita lanjut ya. Saat Dara sedang berkunjung ke rumah tetangganya yang memiliki banyak tanaman, Dara melihat ada tanaman sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Dara ingin mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Dara belajar tentang garis bilangan. Nah, sekarang kita mulai memasuki garis bilangan ya. Garis bilangan dimulai dari angka 0, ya. Nah, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu ingin kalian menuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Seperti ini ada huruf S, I, R, I, dan H. Baik, di huruf S ini harusnya apa? Angka berapa? Benar, angka 1. Karena setelah 0, 1. Selanjutnya I. 3, benar sekali, karena setelah 2, 3, dan setelah 3, 4. Habis 4, betul sekali, 5. Nah, setelah itu 6. Habis 6, yang di huruf I ini
terdapat angka 7. Setelah angka 7, angka 8. Setelah angka 8 memasuki huruf H. Huruf A ini harusnya angka 9 dan setelah itu angka 10. Seperti itu ya. Sekarang kita bantu Dara melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau pada angka 0 di sini ya. Pohon sirih yang baru ditanam ada di titik ini. Nah, setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B. Posisi B ini di angka 2, jadi seperti ini. Pada awalnya di posisi angka 0 dan selanjutnya beberapa waktu panjang pohon sirih mulai berada di posisi B, yaitu pada angka 2. Nah, seperti ini ya. Jadi pada angka 0 itu posisi A dan pada angka 2 yaitu posisi B. Nah, dari posisi A menjadi posisi B itu berpindah 2 satuan, benar? 1, 2. Nah, maka dari itu kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya menjadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh selanjutnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3, di sini. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Oke, pertama, pohon sirih ada di posisi angka 3, di sini ya. Nah, setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Kita hitung ke kanan ya, 2 kali 1, 2. Nah, maka dari itu posisinya sekarang ada di angka 5. Nah, dari posisi awal di angka 0 menjadi ke angka 5. Maka dari itu 3 ditambah 2 sama dengan, benar sekali, 5. Nah, sekarang ada contoh soal. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, jika panjang pohon sirih di angka 4, oke, dari awal sini panjang pohon sirih di angka 4, di sini. Nah, setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berarti dari sini kita menghitung 7 satuan ke kanan. Kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga posisi pohon sirih sekarang berada di sini. Nah, maka dari itu berarti 4, tadi angka pertama 4 ditambah 7 sama dengan hasilnya, ya benar, 11. Nah, selanjutnya ada tugas 2 nih anak-anak. Tugasnya yaitu selesaikanlah penjumlahan di samping menggunakan garis bilangan. Nah, ini ya soalnya ada 5 soal. Kalian boleh salin di buku tulis kalian masing-masing, lalu jawab pertanyaan sesuai dengan contoh yang telah Ibu ajarkan tadi. Selamat mengerjakan. Next. Dara sedang bermain ke rumah temannya. Dara melihat temannya memakai baju batik. Dara memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Dara sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah bermain, Dara bersama temannya menggambar hiasan dengan motif tumbuhan bersama-sama. Nah, langsung ke tugas 3 ya. Kita bantu Dara dan temannya membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, tugas kalian adalah menggambar motif hias tumbuhan di kertas kalian masing-masing. Lalu diberi warna ya, dan kemudian tugas kalian nanti dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mau untuk belajar. Jangan lupa ya dikirim tugasnya ke WhatsApp Ibu Guru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.